Nah, sebelum saya masuk sama materi, mungkin saya pengen dulu dong teman-teman boleh absen di kolom chat ya. Nama kalian siapa? Kalian apa? Dari perusahaan mana mungkin? Apakah owner? Apakah head of sales? Atau mungkin kalau saya lihat dari list pendaftaran itu ada mahasiswa juga, that's okay, nggak masalah. Boleh coba absen di bawah di kolom komentar, kasih tahu saya. Kalian sekarang sudah menggunakan CRM atau belum? Kalau udah pakai CRM apa, boleh di-share sekalian di sana. Dan kalau belum pun nggak apa-apa. Mungkin kalian bisa taruh di sana kalian sedang menggunakan tools apa untuk membantu kalian dalam proses penjualan. Silakan. Terima kasih Pak Puryanto. Selamat siang Pak Puryanto. Halo Bu Gina, selamat siang Bu Gina. Ada dari Bisdev, oke. Ada dari Farid, dari marketing, oke. Gina masih pakai WA bisnis, oke. Baik, mari kita bahas. Kalau WA bisnis tuh emang works banget sih, Bu Gina, di Indonesia. Di Indonesia khususnya ya. Kita, pengalaman saya, kalau kita di Indonesia itu, touch point-nya itu memang harus dari WhatsApp. Kalau email di Indonesia itu dia cenderung apa ya, cenderung kurang efektif lah. Pengalaman saya sendiri, mungkin pengalaman teman-teman di sini juga. Kalian pernah dong ngalamin yang namanya udah kirim email, tapi masih harus follow up juga lewat chat. Nah, itu karena memang behavior dari orang-orang Indonesia dan memang WhatsApp itu menjadi tools utama kita. Dan tinggal di tahun depan nih, gimana caranya WhatsApp ini tuh nggak gitu-gitu aja. Gimana caranya kita bisa leveling up WhatsApp kita ke tahap selanjutnya gitu. Karena kalau pakai aplikasi WhatsApp kan kita lihat sekarang tools buat penjualan apa sih yang baru di WhatsApp. Mungkin kalau sekarang kita sudah bisa ngiklan di WhatsApp. Siapa yang udah iklan di WhatsApp mungkin ada di sini. Nah, itu kan WhatsApp itu kan grupnya Meta ya. WhatsApp ada iklannya, Facebook ada iklannya, Meta, sorry, Thread ada iklannya. Semua orang iklan. Terus kenapa orang itu harus beli di kamu? Semua orang itu produknya sama semua. Nah, dan inilah yang akan jadi poin bahasan kita. Apa yang harus kita teliti sih sebenarnya? Yang harus kita keep an eye gitu ya di tahun 2026 seperti apa? Nah, ini adalah yang terjadi sekarang. Mungkin kalau teman-teman semua udah ngerasain ya di 2025 ramai di sosmed, mungkin teman-teman B2B juga ngalamin juga gimana 2025 ini kok ya agak sulit ya. Kok ya lebih banyak yang jualan ya daripada yang beli ya. Kok ya kalau lihat data lagi apa namanya middle class income ini mereka bukannya naik kelas, tapi mereka marah turun. Artinya apa? Yang dirasakan sekarang adalah daya belinya turun. Nah, gimana cara kita solvingnya? Kalau daya belinya turun itu artinya apa? Artinya kuehnya itu semakin sedikit. Betul, Bu Gina. Customer-nya lesu. Customer-nya semakin sedikit. Nah, gimana caranya kita menangani hal tersebut tentunya? Ini akan kita bahas juga. Jadi, yang pertama, tadi yang udah saya ceritakan, kita di dalam 2026 itu semua orang jualan. Misalnya, kalian pergi aja deh ke alun-alun gitu ya. Pergi deh ke taman kota. Hitung, ada berapa orang jualan telur gulung? Itu pasti ada lebih dari dua telur gulung. Harganya sama semua, fiturnya sama semua, ada yang telur gulung telur aja, pakai bihun, pakai sosis, semuanya udah punya. Strateginya pun sama, mereka nongkrong di tempat yang sama, cuma mungkin sedikit beda spot aja. Dan kalau dilihat orang-orang yang jual telur gulung itu ya sama aja, mentok-mentok mereka pakai banner. Strateginya sama, produknya sama, pilihannya banyak, perang harganya juga banyak. Terus kenapa orang harus beli sama kita? Itu yang harus kita kita solving di tahun 2026. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah di tahun 2026 atau mungkin sudah starting sebenarnya di tahun ini, customer itu beli bukan lagi karena harga kita murah,
Customer itu bukan lagi beli hanya karena kita tawarkan. Kenapa? Karena mereka punya bunch of pilihan ya dari produk-produk yang sama. Gitu. Misalnya apa yang gampang kita temui deh, Wings Group gitu. Wings Group tuh akan selalu menempel sama Unilever. Unilever punya Rinso, Wings Group punya Daya. Yang paling baru Unilever atau mungkin Danone kali ya. Danone punya Aqua, ada Le Mineral. Unilever bikin namanya apa? Namanya Aku Viva. Harganya lebih murah, distribusinya masif. Kenapa gua harus tetap beli Aqua? Kenapa saya harus tetap beli Le Mineral misalnya? Itu yang harus kita kasih ke mereka. Kasih mereka alasan untuk mereka stay loyal sama kita. Nah, dan selanjutnya adalah mereka tuh nggak mau nunggu ya. Mereka akan cenderung membeli produk yang available saat itu dan juga memberikan respon paling cepat. Nanti di bawah juga akan kita bahas bagaimana respon cepat dan juga respon lambat itu bisa mempengaruhi keputusan penjualan dari pembeli kita. Nah, mungkin sambil saya jalan, kalau teman-teman ada study case, ada contoh kasus, ada kendala sekarang di bagian penjualan, teman-teman bisa boleh langsung tanya di kolom komentar. Nanti kita akan sambil bahas dalam materi siang hari ini. Oke, we are going to the next slide. Nah, ini yang tadi saya bilang. Semua orang itu sekarang toolsnya sama. Pakai Meta Ads, semua pakai. Google Ads, semua pakai. Website, semua juga pakai. Agensi-agensi sekarang biayanya sudah lebih affordable lagi. Iklan sekarang makin gampang kita buatnya. Bahkan kalau di Meta, kita bisa buat satu iklan untuk seluruh platform Meta, mulai dari Thread, Facebook, dan juga Instagram. Bahkan sampai WhatsApp. Mungkin sekarang belum available, tapi soon itu akan available juga di Meta. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nggak ada yang kita bedain antara kita dan juga penjual-penjual lain yang punya barang yang sama, yang punya barang yang fungsinya sama. Karena saya paham di sini, kalau namanya sosial media, namanya marketing, itu jatuhnya itu adalah cuma di depan aja. Cuma komunikasi satu arah, komunikasinya itu terbatas di sosial media aja. Tapi kebayang nggak? Mungkin kalau sekarang teman-teman kontennya masih winning, masih jalan oke. Tapi ketika konten kalian itu nggak relevan sama target market, tidak lagi segar, kontennya gitu-gitu aja, tentu mereka akan lebih tertarik kepada siapa? Kepada orang-orang dengan campaign yang unik, kepada orang-orang dan brand-brand yang punya campaign yang langsung nusuk sama personal dari target market mereka. Dan ini adalah satu lagi tantangan di tahun depan. Nah, sebenarnya tantangannya itu masih ada lagi, masih cukup banyak teman-teman. Contohnya apa? Contohnya adalah bagaimana kita mengelola operasional tim penjualan kita. Sekarang seperti ini. Tim marketing pakai Google Ads, pakai lagi Facebook Ads. Terus pas mau mereka analisa berapa dampak penjualan, berapa dampak iklan dari platform iklan tersebut terhadap penjualan saya, mereka harus ekspor dulu datanya, baru mereka bisa analisa seberapa berdampak campaign yang mereka lakukan. Gitu. Jadi ada dua platform yang berbeda. Udah gitu, ketika mereka mau minta approval misalnya, itu mereka harus lagi pakai yang namanya spreadsheet. Kirim ke bos ya, bos ini adalah konten yang akan saya buat. Bos ini adalah iklan yang akan saya buat. Bos ini adalah konten yang akan saya buat. ACC apa enggak? Nah, komunikasinya lewat mana? Komunikasinya lewat WhatsApp. Itu aja udah 4 software yang kita gunakan. Dan ini menjadi penghambat juga dalam operasional kita. Akhirnya ketika kita bekerja, kita itu harus keluar masuk satu-satu aplikasi. Akhirnya apa? Akhirnya kadang itu kan kita itu namanya kalau boleh saya bilang itu apa agak burn out gitu ya.
Belum di satu platform ada kerjaan, satu platform lagi ada kerjaan, nanti satu platform lagi ada kerjaan lagi. Akhirnya kita nggak bisa fokus kepada apa yang kita kerjakan. Apalagi kalau tim salesnya ini satu untuk semua. Dalam artian mereka cari data, terus mereka masukin datanya ke Excel, terus mereka kontak datanya via WhatsApp ke customer. Nah, terus habis itu mereka harus upload lagi datanya ke Excel. Saya sudah kontak customer sampai mana. Itu challenging banget loh. Dan itu akan sangat memakan waktu sama tim penjualan kalian. Akhirnya apa? Akhirnya tim penjualan kalian itu fokusnya sama administrasi, nggak fokus jualan. Ini yang sebenarnya tantangan kita juga. Dan ini datangnya dari mana? Datangnya dari internal. Dari internal perusahaan kita yang bahkan harusnya internal perusahaan itu kan membantu kita ya. Tapi ternyata dalam pola operasional aja itu sudah challenging. Nah, gimana caranya kita bisa jualan, kita bisa menggait market dengan efektif kalau seperti itu? Dan ini adalah masalah yang sangat umum terjadi di Indonesia, di perusahaan-perusahaan dengan skala kecil sampai menengah, bahkan perusahaan-perusahaan yang skalanya sudah skala besar pun beberapa masih struggle untuk hal ini. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan menengah ke bawah itu mereka struggle tadi pindah dari platform WA ke dalam platform Google Spreadsheet, pindah lagi ke platform iklan, mungkin seperti itu. Nah, kalau yang di atas ini itu lebih lebih seru lagi. Mereka bisa beli softwarenya, tapi softwarenya itu misah satu-satu. Nah, mereka misalnya untuk tes manajemen pakai Trello. Lalu mereka untuk koordinasi internal pakai Microsoft Teams. Terus mereka misalnya untuk komunikasi dengan customer itu pakai aplikasi CRM. Tapi misalnya CRM-nya, karena ini masih banyak juga di pasaran, CRM-nya itu kita masih harus melakukan input secara manual. Akhirnya apa? Sama akhirnya. Akhirnya mereka ini tetap harus keluar masuk satu-satu aplikasi yang akhirnya apa lagi? Mereka kerjanya hanya ngurusin administratif aja. Dan itulah tantangan internal yang nanti akan kita coba pecahkan di sini. Nah, di sini kita akan coba analisis juga. Kenapa customer itu walk away, pergi, ketika response time kita dalam follow up itu kurang baik. Response time itu apa? Response time itu misalnya seperti ini. Kita chat sama si customernya gitu kan, di chat sama customernya jam 10. Lalu kita balasnya jam 11, 1 jam aja. In the meantime, customer itu sebenarnya dalam waktu 1 jam sudah bisa mencari produk-produk kompetitor lain yang serupa sama kita. Sudah bisa switching nih. Tadinya dia udah yakin mau beli sama kita, akhirnya karena kita lama balasnya, mereka nemu solusi lain yang mungkin sebenarnya produknya nggak lebih bagus juga dari kita. Tapi mereka bisa kasih clearance. Mereka bisa kasih response time yang cepat. Akhirnya mereka suka yang mana? Akhirnya tentu mereka suka yang responsnya lebih cepat. Karena apa? Misalnya gini, ini juga terjadi di beberapa industri ya, khususnya di dalam, kalau boleh saya bilang, industri-industri yang sistemnya itu semacam dalam tanda kutip project ataupun produk yang memang harus kita kasih edukasi dulu sama customer kita. Misalnya gini, saya mau ngasih istri saya karangan bunga, which is sebenarnya harus PO dulu, harus pesen dulu. Saya chat dia jam 10, jam 11 nggak dibalas nih. Jam 12 nggak dibalas lagi. Akhirnya saya berpikir dong, saya baru mau beli aja, bahkan saya belum beli, ini responnya kenapa lama ya? Ini dia kenapa balas-balas ya? Lu lihat jualan nggak sih? Kan kadang begitu ya. Saya sebagai pelanggan kadang berpikir seperti itu. Lu lihat jualan nggak sih? Ini gue mau ngasih order loh. Ini gue mau ngasih lu duit loh. Kan kadang kayak gitu. Nah, tapi ketika dia balasnya lama, ketika dia responnya lama dan tidak sesuai ekspektasi kita, akhirnya kita muncul di pikiran kita, ini kalau gua udah order, nanti
Gimana ceritanya kalau gue udah order ya? Nanti nggak diupdate lagi sama dia. Nanti dia lupa lagi ternyata gue order. Nah, ini adalah dari sisi customer ya. Dan dari sisi usahanya, ini yang masalah yang biasanya tadi mereka hadapi. Mereka masih manual di tahun 2026 ini. Mereka pakai Excel, pakai Notes, pakai WhatsApp, pakai G Drive, di mana ini sebenarnya teknologinya itu mungkin udah dari sekitar mungkin 10-15 tahun lalu ya. Di sini tulisannya 1000 tahun lalu bahkan. Teknologinya udah kuno, udah dipakai dari lama. Caranya cara lama banget nih. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dengan kita terlalu banyak dalam administrasi itu, kita punya lebih sedikit leads atau kontak yang bisa kita ajak ngobrol. Sisanya mereka udah asik sibuk dengan ngobrol dengan yang lain. Udah gitu, ekspektasi customer ini jadi apa ya? Jadi rendah sama kita akhirnya. Mereka nggak mau explore lagi solusi kita. Mereka lebih baik, udahlah karena dia mager nih responnya, mending gue coba explore sama si B aja deh, kali aja si B bagus nih. Karena dia balasnya cepet, terus gitu, terus sudah ngobrol dan mereka cocok. Itulah yang menjadi masalah ketika kita stick sama manual-manual tersebut. Nah, terus satu lagi kasusnya biasanya. Di sini ada nggak perusahaan atau mungkin kalau boleh saya bilang orang-orang di sini ya, yang di tempat usahanya itu ada mungkin satu top sales, nah dia tuh jualannya banyak, tapi pas dia jualan, sorry, pas dia udah nggak ada, customer kita hilang semua. Coba ada yang pernah nggak mengalami hal tersebut? Saya pengen tahu di komentar. Ada yang pernah nggak? Kenapa saya tanya? Karena itu kembali lagi itu adalah hal yang jamak, hal yang sangat sering terjadi di Indonesia. Itu tadi Pak kelewat chatnya. Oke. Terima kasih Pak Trio. Ya, ini memang jamak sekali Pak Trio yang kayak gini. Kebetulan saya juga baru ngobrol kemarin nih sama dia itu adalah supplier apa plywood, supplier plywood ya. Dia punya 20 orang sales, banyak salesnya. Dia punya 4 cabang di Jabodetabek, banyak cabangnya. Tapi apa yang dia curhatin coba? Yang dia curhatin adalah, ini kalau salesnya hilang, customer saya juga hilang Pak. Aduh, kata saya. Itu tuh sayang banget. Karena bayangkan kalau kita bisa maintain customer itu dengan lebih baik. Nggak cuma satu kali beli gitu. Akhirnya apa nanti kalau kita bisa maintain customer itu dengan lebih baik? Kita punya lifetime value sama dia. Kita punya keterikatan. Pun nanti misalnya kita ada kenaikan harga, lalu harga di kompetitor dengan produk serupa lebih murah, karena kedekatan tersebut, customer pasti, saya bisa jamin, customer pasti tetap akan pilih kita. Karena dia sudah percaya sama kita, dia sudah percaya sama produk-produk kita, dan kita maintain sama dia. Misalnya, kita ada informasi produk baru, kita infokan sama dia, dia ada komplain, kita handle juga komplainnya dengan baik, kita ganti misalnya produknya, misalnya pas pengiriman produknya ada lecet-lecet, oh Bapak, jangan khawatir, ini produknya lecet-lecet ya, nanti Bapak tunggu di sini, saya kirimkan produk yang baru ya, yang masih segar. Jangan anggap ini sebagai teman-teman loss gitu ya. Oh saya udah keluar tenaga, anak gudang udah ngeluarin barang, barangnya udah dikirim, saya udah keluar ongkos kirim. Tapi ketika customer ini akhirnya nggak puas dengan servis kita, dia nggak akan kembali sama kita. Akhirnya ya udah, itu kayak satu kali hit aja pembeliannya. Tapi kalau kita bisa kasih servis yang seperti itu, customer itu akhirnya bisa ngerasa deket sama kita. Mereka bisa, oh ternyata perusahaan ini care ya, gak cuma jualan ya sama gua. Ternyata perusahaan ini tuh benar-benar peduli loh sama customernya. Pasti dia balik lagi untuk pembelian yang kedua, pembelian yang ketiga, bahkan kalau memang kita koneksinya itu sama dia itu sudah high level ya, dia itu pasti saya bisa jamin juga
bisa dengan sendirinya menjadi promotor perusahaan kita sama orang-orang terdekatnya. Karena kan kita sering ya ditanya sama orang-orang terdekat. Misalnya kayak sekarang saya pakai headset gitu. Bal, gue lihat kan lu sering meeting online ya. Lu pakai headset apa sih gitu? Ini kalau misalnya headsetnya ini, saya pernah headsetnya pernah rusak kebetulan. Ini saya pernah klaim garansinya satu kali dan saya juga pernah beli eartips ini satu kali. Saya nanya banget detail sama dia. Saya butuh untuk meeting. Saya butuh untuk dapat clear voice. Dan itu dia kasih tahu secara detail saya harus pilih eartips yang mana. Dan untuk selanjutnya kalau saya mau upgrade, saya mau harus upgrade ke dalam produk mereka itu yang mana. Akhirnya apa? Akhirnya instead of saya cari produk lain, saya tetap beli sama dia dengan produk yang lebih baik, yang akhirnya saya bisa curhat sama dia, bisa konsultasi kendala produk yang saya gunakan sama dia. Dan karena saya puas dengan produk tersebut, saya bisa dengan lantang sampaikan, pakai ini aja bro, ini gue kemarin beli di toko A, pelayanannya bagus. Kemarin soalnya gue ada komplain juga sama mereka. Nah, mereka tuh terima banget komplainnya. Bahkan gue nggak disalah-salahin, nggak dimintain receipt, barangnya langsung diganti sama mereka. Dan ketika gue komplain soal suaranya yang kurang bagus gitu ya, mereka kasih tahu, oh bapak bisa loh ternyata enhance suaranya, bapak beli pilih eartips yang seperti ini ya. Nah, inilah yang akan nantinya menjadi value, menjadi experience pelanggan terhadap kita penjual. Dan inilah yang nanti akan menjadi pembeda paling besar antara kita dan juga kompetitor and how kita keep our customer itu dalam lingkaran kita. Nah, ini ada sebuah case study yang menarik juga, di mana ada dua perusahaan di namanya Persian Otomotif dan juga Computer Industry. Mereka sama-sama menggunakan CRM. Pak long lab tuh yang gimana? Sorry? Oke. Nah, ini adalah datanya. Jadi, untuk si komputer company ini, dia segitiganya ke bawah. Dan untuk si automotive company ini, dia segitiganya cenderung ke atas. Kenapa? Kita akan lihat datanya lebih detail di bagian bawah. Nah, jadi dua-duanya perusahaan ini, mereka sama-sama sudah menggunakan yang namanya CRM. Tapi mungkin karena produknya berbeda, penggunaan CRM-nya pun slightly different antara dua perusahaan ini. Kalau dari data di atas, kita bisa lihat purchase frekuensi dari computer company ini high. Sedangkan untuk automotive company, dia low. Price-nya dari computer company ini lower dalam arti dia lebih rendah. Dan dari automotive company tentunya dia price-nya akan lebih tinggi. Terus di sini ada lagi CRM impact. Yang computer company more repeat buys. Lalu untuk yang automotive company ini stronger loyalty. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya CRM itu kan adalah Customer Relationship Management. Jadi kita nggak semata-mata menggunakan aplikasi itu untuk jualan. Tapi aplikasi itu atau alat bantu itu kita gunakan untuk apa? Untuk memanage koneksi, untuk memanage relasi, untuk memanage ekspektasi customer sama kita, dan untuk menjaga juga apa istilahnya ya, branding kita sama mereka. Misalnya seperti ini, automotive company ini kita ibaratkanlah Toyota. Sekarang ada nggak yang meragukan Toyota di Indonesia? Kalau ada di sini boleh ditaruh di chat. Saya penasaran, ada nggak yang meragukan Toyota? Beda halnya kalau misalnya saya cerita otomotif company ini, misalnya namanya apa ya sekarang yang ada di Indonesia itu, Geico misalnya, grupnya Cherry. Apa asumsi kalian terhadap brand tersebut? Oke, terima kasih Pak Fahri. Mobilnya Toyota ya, good Pak Fahri. Kenapa pilih Toyota Pak? Kalau tahu Pak, kalau boleh tahu. Budget, oke. Selain budget Pak Fahri, and brand. Yes, that's the point. And brand. Brandnya udah kuat. Bahkan Toyota itu kalau teman-teman lihat iklannya di sosial media, iklannya di TV-TV,
Itu dia tuh bahkan nggak jual produknya, guys. Nggak jual dia produknya. Iklannya kayak gimana Toyota? Iklannya itu biasanya mobilnya lewat, ser, terus ada mobil lagi, mobil lagi, mobil lagi. Yang baru-baru ini itu adalah Toyota Electric Mobility. Dia nggak jual produknya di sana. Ini Innova, bukan Innova, sorry. Ini Zenix nih. Dia mobil hybrid, dia bagus. Dia nggak bilang di sana. Yaris Cross, dia nggak bilang ini mobil hybrid SUV paling murah di Indonesia saat itu ya. Yang available dibandingkan dengan HR-V dan juga yang lain sebagainya. Ini paling irit dan lain sebagainya. Dia nggak bilang begitu. Tapi dia cuma ngasih tahu kita punya sebuah ekosistem sekarang. Namanya electric mobility. Dan satu iklan lagi yang saya sering lihat dari Toyota itu adalah iklan bengkel kelilingnya mereka yang pertama. Sama yang kedua adalah jika mereka iklan produk itu, mereka nggak akan pernah absen ngasih tahu jaringan purna jual yang begitu luas di Indonesia. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dengan iklan yang seperti itu, orang-orang itu percaya sama Toyota. Yang pertama, dia punya ekosistem. Yang kedua, spare partnya gampang dicari. Kenapa bisa tahu spare part gampang dicari? Oh, mobil ayah saya dulu Toyota. Mobil kakek saya dulu Toyota Kijang nih. Saya mau juga deh ambil Kijang yang baru. Karena dia sudah melekat, sudah kuat. Orang-orang zaman dulu tuh udah kasih review. Bahkan tanpa diminta gitu loh. Pasti ngasih review dong. Iya ini Kijang aku dari dulu bilang nggak rewel. Tenaganya ada, kuat, AC-nya dingin. Itulah customer loyalty. Akhirnya diturunkan kepada anaknya, kepada cucunya. Oke, kalau beli mobil pertama beli Toyota aja. Beli Toyota aja, jangan beli yang lain. Gimana cara Toyota campaign yang tadi? Mereka campaign tidak hanya produk, tapi mereka campaign terkait dengan layanan, purna service, jualan, dan juga benefit-benefit lain yang bisa customer Toyota miliki jika mereka memiliki sebuah Toyota. Beda ceritanya dengan yang ada di komputer company di sini. Kalau yang ada di sini, CRM impact-nya itu adalah more repeat buys. Kenapa bisa more repeat buys? Karena kalau komputer company itu kan dia masa pakainya bisa saya asumsikan mungkin relatif lebih singkat daripada sebuah kendaraan. Dan lifetime value-nya itu relatif lebih singkat. Misalnya, tahun ini Intel ngeluarin seri 14. Tahun depan Intel udah ada lagi prosesor seri 15. Tahun depannya udah ada lagi seri 16. SSD, terus misalnya RAM itu terus berevolusi juga. Mulai dari yang speednya 366 MHz sampai sekarang bahkan kalau nggak salah DDR5 itu bisa sampai 5000 MHz speednya. Terus naik dan mereka menggunakan aplikasi CRM ini untuk menginformasikan kepada customer-customer mereka yang sudah ada, yang sudah beli produknya sama mereka. Hey, saya lihat kamu kemarin beli di kita itu beli motherboard tipe ini ya, dengan prosesor ini. Ini ada loh prosesor yang terbaru yang bisa kamu explore kalau kamu lagi mau upgrade. Kira-kira kamu ada rencana mau upgrade nggak? Ditanyain tuh sama dia. Terus akhirnya dia ngobrol, oh iya saya ada nih emang rencana mau upgrade. Kenapa? Karena kebutuhan saya sekarang udah bukan cuma untuk ketik-ketik aja. Tapi saya sudah mulai 3D rendering, saya udah mulai pakai Blender misalnya. Jadi memang saya harus upgrade dari sisi prosesor saya. Nah langsung dikasih saran sama dia, iya ini ada produk baru, dia masih kompatibel dengan motherboard kamu. Akhirnya apa? Akhirnya dia repeat pembelian ulang sama toko yang sama. Jadi satu tools yang sama, pendekatan penggunaannya ini beda. We are stick to the words customer relationship management. Kuncinya di situ. Iya emang buat jualan, tapi jualan ini adalah impact dari hasil komunikasi kita yang baik dengan customer kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin sebelum saya akan masuk ke dalam sebuah tool CRM yang dimana dia bisa solving beberapa problem yang tadi udah saya share. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pastikan kalian keluar dari sini tuh dapat ilmu ya, dapat insight baru. Oh, nice.
Ada yang bertanya. Mm-mm. Threshold bisnisnya atau kapan sih pada titik masuk akal untuk mulai install CRM dibanding tambah budget iklan? Begini, ini saya sering juga dapat pola pikir yang seperti ini. Sebenarnya nggak salah juga, karena more ads dengan tambahan budget iklan, tentu leads yang masuk ini akan semakin banyak. Tapi ada case di mana leads-nya itu banyak, tapi kita yang memanage, kita yang ngajak ngobrolnya itu nggak nambah, cuma satu orang. Mungkin kalau sini Bu Anggi ya, dari PT Hexindo Adi Perkasa. Oke. Kalau boleh tahu Bu Anggi produknya apa Bu? Mungkin boleh sambil di-share Bu. Saya sambil lanjut ya. Jadi ada satu poin di mana budget iklan itu sudah melebihi batas kapasitas dari satu orang sales atau mungkin CS untuk melakukan handle gitu ya. Mungkin oke, satu hari 10, besoknya 10, hari Rabu 10, hari Kamis 10, hari Jumat 10. Begitu terus setiap hari, akhirnya apa? Akhirnya jadi 50 atau kalau nggak 50 misalnya 20-nya junk gitu ya. Totalnya akhirnya jadi ada 30 potensial customer. Ini kita nggak akan bisa fokus apalagi dengan setiap harinya ada tambahan 10, 10, 10, 10, 10. Di mana satu customer ini itu kan butuh proses ya. Kita tuh pasti satu customer itu kasusnya beda-beda. Customer A misalnya kasusnya kayak Bu Anggi nih. Gimana titiknya untuk threshold kita bisa pakai CRM. Terus ada lagi customer B, dia udah pakai CRM, tapi dia itu belum maksimal pakainya ngerasanya. Ada lagi customer C, dia masih pakai Excel. Gimana caranya dia mau pakai CRM atau cara paling simpel dia bisa switching ke CRM. Akhirnya kan kepala saya ini terbagi tiga. Bayangkan kalau kepala saya terbagi 30 teman-teman. Itu udah beyond my limit gitu. Apalagi misalnya setelah itu kita masih ada lagi proses di belakangnya. Apa proses di belakangnya? Kita masih harus koordinasi sama tim di belakang. Misalnya pabrik maklon, mereka harus koordinasi sama siapa? Sama tim production. Mereka harus koordinasi sama siapa? Sama tim R&D. Mereka harus koordinasi lagi sama siapa? Misalnya sama tim legal dan juga packaging. Atau let's say jasa. Nah, jasanya ini misalnya jasa pembuatan PT mungkin gitu ya, CV. Ini challenge juga. Misalnya setelah selesai konsultasi, dia tahu nama PT, nama CV-nya apa, jadi customer gitu ya. Nah, kita ini akhirnya kan kita harus manage. Kita minta data-datanya lagi sama dia. Kita ngobrol lagi sama tim internal kita. Tim internal kita, Bal, bukan yang ini datanya. Si customer punya nggak data ini yang kita punya? Nah, kita get back lagi sama si customer. Akhirnya walaupun kita misalnya dalam kalau menurut logika ya dari setiap hari itu satu hari 10 besoknya 10 hari Rabu 10 hari Kamis 10 ya benar sih 10 satu hari tapi dia akhirnya numpuk semakin banyak akhirnya balik lagi ketika sales itu tidak fokus dengan apa yang dia punya saat itu dia hanya fokus untuk membalas chat yang baru masuk potensi-potensi yang sudah dia keluarkan atau tenaga yang sudah dia keluarkan untuk handle satu leads atau satu customer itu akhirnya terbuang secara percuma, nggak jadi apa-apa. Jadi at those point lah, Bu Anggi, sorry, Bu Anggi betul, di mana kita sudah mulai harus pakai CRM. Tapi I strongly advise, I strongly recommend Bu Anggi untuk mulai menggunakan CRM bahkan ketika kita baru mulai bisnis. Kenapa? Karena begini teman-teman, challenge dalam menggunakan CRM itu nggak cuma dari memilih CRM yang tepat, nggak cuma dari gue punya duit buat beli CRM ya saat itu juga. Mungkin duit gampang lah kita bisa cari, tapi ada satu satu tantangan dan banyak kendala sekali di beberapa perusahaan juga. Itu kadang mereka bisa beli softwarenya, mereka bisa kasih training ke teman-temannya. Tapi karena dari awal perusahaan itu berdiri, dari awal perusahaan itu terbentuk, mereka semuanya terbiasa menggunakan tools-tools manual, terbiasa pakai spreadsheet, terbiasa
pakai apalagi, let's say misalnya pakai hard disk eksternal misalnya buat nyimpen data-data mereka. Terbiasa komunikasinya itu tidak tersentral. Terbiasa tidak menggunakan tools bantuan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika si RM baru ini masuk ke dalam perusahaan itu, penolakannya luar biasa. Ini bahkan dari pengalaman saya pribadi. Dulu itu saya kerjanya nggak di sini, nggak di software solution, saya kerja di sebuah perusahaan manufaktur. Dia sudah running sekitar hampir 20 tahun, teman-teman. Bayangkan, hampir 20 tahun jadi manufaktur maklon. Dan ketika masuk, itu blast, nggak ada sistem apa-apa. Untuk tim sales ke customer tidak ada sistem. Untuk koordinasi tim internal kita nggak punya sistem. Untuk pembagian tugas kita nggak punya sistem. Untuk controlling BPOM udah sampai mana, proses legal sudah sampai mana, proses kemasan sudah sampai mana, kita nggak punya sistem. Lalu saya masuk. Saya membawa solusi. Waktu itu, kalau boleh saya share, saya menggunakan namanya Notion, teman-teman. Kenapa waktu itu saya bawa Notion? Karena yang lain itu dalam tanda kutip over budget gitu ya. Padahal kalau dilihat dari skala perusahaan ya dan juga beberapa kegiatan yang dilakukan perusahaan ya mereka bisa beli aplikasi yang lebih daripada itu. Tapi akhirnya kita pakai itu, saya buatkan template-nya, saya buatkan flow-nya. And guess what happened? Cuma bertahan 3 bulan. Dan itu cuma digunakan oleh tim sales aja selama 3 bulan. Itu teman-teman tantangan paling besarnya. Yang pasti dihadapi orang-orang yang pengen atau perusahaan yang pengen switching dari proses manual menuju proses automation menggunakan CRM. Nah, sekarang saya sambil masuk ke dalam aplikasi CRM-nya. Ini adalah solusi yang kita tawarkan sebenarnya untuk mereka, untuk perusahaan yang mau switching dari manual ke dalam CRM. Dan ini bisa juga di CRM ini bisa juga untuk membantu teman-teman mengelola WhatsApp. Kenapa saya bilang begitu? Mungkin kita mulai dari alur customer masuk ya. Alur itu customer kan bisa dari mana-mana. Bisa dari WhatsApp, dari website, dari sosial media, atau tadi ada yang tanya juga dari TikTok. Bisa nggak Pak dari TikTok? Nah, di dalam CRM Matrix, ini kita bisa integrasikan seluruh media komunikasi kalian. Seluruh media komunikasi dengan outsider, dengan customer di dalam satu aplikasi. Nah, di sini. Ini kelihatan, teman-teman. Ini adalah beberapa hal kecil yang kita bisa integrasikan mulai dari email, mulai dari teleponi, misalnya ada kebutuhan untuk apa itu namanya telemarketing misalnya ya. Terus Telegram, apalagi Line, WhatsApp, Waba, TikTok, Facebook, Instagram, kita bisa integrasikan di dalam satu platform ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak perlu keluar masuk aplikasi satu-satu. Sekarang buka WhatsApp, nanti buka Facebook, nanti buka Facebook, nanti buka Telegram, nanti buka Telegram, nanti buka email. Itu akan sangat apa ya, repot dan tentunya akan bikin lama-lama sih bikin burnout ya buat orang yang handle-nya. Nah, ini adalah tools yang bisa solving hal tersebut, teman-teman. Semuanya sentral di dalam satu aplikasi. Dan mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya di kepalanya, Pak, kalau WhatsApp saya integrasikan di sini, itu artinya semua orang bisa nggak sih pakai satu nomor WhatsApp? Yes, kita bisa melakukan hal itu dalam aplikasi ini. Dan itu digunakan juga di dalam Askara Shop saat ini. Kita pakai satu nomor WhatsApp yang digunakan oleh lebih dari 10 orang. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya misalnya Iqbal lagi cuti. Dibantulah sama temanku namanya Luisa. Luisa lagi sakit, dibantulah sama temenku namanya Marco. Marco lagi sakit, misal Iqbal, Luisa, Marco lagi sakit. Masih ada satu nih salesnya nih, namanya Michael. Michael bisa backup kerjaan kita.
Akhirnya apa? Manfaatnya. Manfaatnya bagi perusahaan tentu, customer itu nggak ada yang kelewat untuk di follow up, customer itu nggak ada yang dicuekin akhirnya. Walaupun Iqbal, Marco, dan Luisa ini lagi off, gitu, tetap ada satu orang PIC yang bisa membantu untuk merespon chat customer-customer dari orang-orang yang lagi off tadi. Itu manfaatnya. Dan yang kedua, ini ini apa namanya terjadi juga. Jadi kalau boleh saya spill mereknya kali ya. Ini dia itu CRM lokal. Dia CRM lokal. Dia dari yang logonya itu kayak matahari tapi warna ungu. Namanya dari Q. Nah, dia punya tool CRM. Tapi jatuhnya itu kalau boleh saya bilang saya pernah juga pakai juga, pernah ngajuin juga ini di perusahaan saya sebelumnya, perusahaan maklon saya sebelumnya itu. Ini CRM, tapi akhirnya itu kita chat tetap via WhatsApp web kayak biasa. Untuk input customer kita copy paste dulu nama customernya, kebutuhannya apa, udah sampai mana, proses kita kopas satu-satu. Akhirnya kayak apa ya? Ini cuma mindahin spreadsheet aja yang gratis, kita akhirnya jadi bayar platformnya gitu. Kurang manfaatnya. Nah, di sini ini saya tunjukkan satu flow sederhana ya buat teman-teman di sini. Satu flow sederhana bagaimana automation itu bisa mempermudah hidup kita. Yang masih punya pertanyaan boleh ya, yang belum terjawab mohon ditunggu. Nanti saya jawab sambil jalan. Nah, misalnya ini adalah portal chat di apa namanya website. Jadi kita bisa integrasikan live chat ke dalam website kita. Tapi nanti di dalam aplikasi Bitrix-nya, ini dia masuknya sama ke dalam platform contact center. Saya kasih contoh. Saya akan chat di sini. Halo. Nah, chatnya langsung masuk sama saya. Saya tinggal klik di sini dan saya bisa langsung membalas pesannya di sini, di dalam satu aplikasi. Jadi saya nggak perlu buka WhatsApp, saya nggak perlu buka laptop. Saya bahkan bisa balas pesan-pesan itu melalui aplikasi yang dipunyai oleh Bitrix di dalam aplikasi mobile-nya, teman-teman. Hmm, hmm, hmm. Oh, nah, nggak kelihatan ya. Mungkin teman-teman boleh searching deh namanya. Aplikasinya namanya Bitrix 24. Jadi apa yang kita lakukan di dalam desktop mostly bisa kita lakukan juga di dalam aplikasi mobile ya. Oke, we're going back to this case ya. Jadi customer yang ngechat, terus saya balas, halo Kak. Nah, biasanya kan teman-teman akan nanya, halo Kak, mohon isi data di bawah ini ya. Nama, perusahaan, umur, kebutuhan. Biasanya kita akan chat kayak gitu. Terus kita kirim sama dia. Nah, itu kan dia repot ngisinya. Instead of doing this, ini kita nggak akan pakai lagi. Kalau di dalam Matrix, kita bisa langsung kirimkan yang namanya CRM form di sini. Kita tinggal isi. Customer akan langsung otomatis mendapatkan CRM form ini dan customer bisa langsung isi. Namanya siapa? Misalnya namanya Pak Puryanto. Saya pinjam namanya ya Pak. Nomor telepon Pak Puryanto misalnya sekian. Nah, terus kita kirim. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam sebelah kanan ini secara otomatis terbuat dua lead card baru. Jadi, instead kita harus copy paste lagi, mulai dari chat masuk nomor WhatsApp gitu ya, kayak copy paste nomor misalnya kita mau masuk ke sini dulu, terus kita copy nomor teleponnya, kita copy ke spreadsheet itu enggak. Di dalam aplikasinya dia langsung nge-convert. Kita tinggal klik di sini dan informasi yang tadi Pak Purwanto taruh langsung ada di sini. Namanya Pak Puryanto, nomor teleponnya sekian, masuknya dari mana? Masuknya dia dari live chat. Nah, ini tentu kalau sales sih pasti seneng ya dapat tools kayak gini ya. Saya dulu seneng banget soalnya dapat tools kayak gini. Karena apa? Karena sisi administratif saya berkurang. Saya nggak perlu define lagi. Bapak tahu kita dari mana? Dari iklan Google kah? Dari iklan Facebook kah? Dari website? Kayak capek bro nanya kayak gitu terus. Dengan kayak gini kita bisa langsung define. Oh dia masuk dari live chat. Oh nomor teleponnya sekian. Oh namanya si Pak Puryanto ternyata. Nah, dan satu hal lagi yang menarik, misalnya di dalam Bitrix, halo Kak.
Misalnya, saya ingin beli dengan total nilai barang 20 juta. Misalnya, bisa kasih saya diskon, misalnya kayak gini. Nah, di dalam aplikasi Bitrix, ini kita bisa ngurangin yang namanya itu apa ya? Namanya kita misalnya harus forward, kita harus screenshot, kita harus copy paste dulu pesan-pesannya baru kita kirim kepada atasan kita. Misalnya saya nggak punya authority, pastikan saya harus forward dulu tuh pesannya ke atasan saya. Nah, dalam aplikasi ini kita tinggal masuk ke dalam sini dan saya bisa invite rekan saya di sini. Kita bisa invite atasan saya. Misalnya saya invite Alvin di sini. Oh, enggak ada. Misalnya saya invite yang namanya Farid. Saya invite, Farid adalah atasan saya akan chat lagi. Halo Farid, kamu bisa nggak, sorry, kita bisa nggak ya kasih diskon? Nyalakan yang namanya Whisper Mode. Lalu selanjutnya, saya tinggal klik enter di sini. Chatnya warna abu-abu. Dan teman-teman lihat dong, di sini chatnya nggak masuk. Nggak masuk di sini chatnya. Chatnya hanya masuk di dalam aplikasi Bitrix-nya aja. Dan Farid, ketika dia dapat notifikasi, dia bisa balas pesan saya, dan dia bisa langsung juga membalas pesan customernya. Akhirnya ini akan mempersingkat waktu tunggu customer kita. Yang tadinya kita harus, oh iya Bu, mohon ditunggu ya. Saya konfirmasi sama tim internal saya dulu. Saya konfirmasi sama atasan saya dulu. Nggak perlu kayak gitu. Tinggal invite mereka, dan mereka akan langsung mendapat jawaban right away. Akhirnya potensi-potensi mereka untuk shifting kepada brand lain, potensi mereka untuk browsing solusi lain, itu kita nolkan teman-teman. Jadi mereka bisa fokus langsung konsultasi dan koordinasinya sama siapa? Sama kita. Seperti itu. Nah, dan misalnya sudah selesai gitu ya. Oke, sudah selesai. Lalu kita mau akses leads-nya, kita pengen tahu dia prosesnya udah sampai mana. Kita bisa lihat di bagian atas ini. Nah, dan ini bisa kita modifikasi sesuai dengan bisnisnya teman-teman. Misalnya Pak, kita perlu track historical nih. Saya sempat ada kendala nih sama sales saya, dia nggak closing-closing. Terus ada customer komplain, dia chatnya ini jelek katanya, bahasanya nggak bagus, bahasanya nggak jualan. Saya bisa nggak sih kontrol hal tersebut? Bisa. Kita bisa kontrol hal tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat di data sebelah kanan, ini adalah data historical dari komunikasi antara kita dan juga customer kita. Kalau misalnya kita melihat historicalnya, tinggal klik open di sini, dan historical semuanya akan otomatis terbuka dan terlihat. Siapa yang balas, dia balasnya apa, cara balasnya gimana. Semuanya terlihat di dalam data kanan ini. Dan itu yang akan membantu proses penjualan kita. Itu yang pertama. Kalau sampai sini ada pertanyaan, silakan sambil ditanya ya. Mungkin saya pause dulu. Saya mau lihat di komentar ada yang bertanya juga nih. Dari Novita, Pak mau tanya, after sales atau penutupan sales yang bagus itu gimana biar customernya bisa balik lagi ke toko kita? Tentunya gitu Bu Novita, experience-nya Bu Novita. Misalnya customernya datang, berarti kalau Bu Novita bilang toko, Bu Novita ini punya toko fisik ya. Kalau saya asumsikan Bu Novita punya toko fisik, tentunya training kepada penjaga tokonya, kepada satpam tokonya, kepada kasirnya, ini akan sangat mempengaruhi keputusan untuk kembalinya si customer, Bu Novita. Bayangkan kalau kita mau datang aja, itu kita udah dijutekin. Kita nanya-nanya, itu kita nggak dilayanin. Dan ketika kita mau bayar, itu mbaknya fokus sama yang lain. Itu kan nggak banget ya. Kita jadi customer tuh, apaan sih, lu mau duit gua nggak sih? Lu mau gue beli nggak sih produknya? Kan kadang saya sendiri ya yang bertanya, bukan bukan kalian, saya sendiri kadang bertanya seperti itu. Akhirnya saya mungkin tetap jadi beli, tapi ya udah sekali aja, cukup tahu aja. Nextnya saya nggak akan mau lagi beli di toko dia. Atau kalau orang-orang yang lebih bubble dari saya, mungkin dia akan langsung keluar dicari toko lain dengan produk yang serupa gitu. Kasusnya banyak seperti itu. Contoh konkretnya mungkin di Satpam BCA deh. Kalau ke Bank BCA, siapa sih yang nggak suka ke Bank BCA? Enak banget guys ke Bank BCA. Satpamnya informatif, CS-nya informatif, antriannya tertib. Lalu apa lagi?
ATM tarik tunainya tersebar luas seluruh Indonesia. Nyaman banget pakai BCA. Bandingkan sama salah satu bank plat biru kita, plat merah kita, yang depannya dari B, depannya I, belakangnya I. Ya ada beberapa ya. Itu error terus. Akhirnya apa? Akhirnya ya yang menggunakan bank tersebut adalah karena di dekat mereka cuma ada bank tersebut aja. Kita yang di kota yang punya banyak pilihan, saya pasti yakin di teman-teman di sini minimal punya satu rekening bank BCAD. Karena saya pun punya satu. Nah, oke, ini ada lagi dari Pak Erwin, PT CM Bambu. Kalau kami masalah budget, terus pilih CRM dibanding iklan gimana Pak? Sebenarnya ini bisa juga Pak Erwin. Jadi case-nya begini Pak. Kalau Bapak mempertimbangkan untuk memilih CRM dibandingkan iklan. Kalau di CRM kita nih Pak Erwin ya, yang pertama kita bisa yang namanya menganalisa. Kita analisa dulu nih, sebenarnya revenue kita itu datangnya dari mana? Dari customer baru kah? Atau dari customer-customer lama? Itu kita harus analisa dulu. Karena kalau misalnya customer kita itu datangnya dari customer-customer lama, buat apa kita ngiklan? Buat apa? Nggak perlu iklan. Kita cukup handle customer-customer kita yang sudah ada aja, dan kita fokus dengan data-data atau customer-customer yang memang menghasilkan uang buat kita. Jangan sampai kita salah fokus. Ini terjadi juga di perusahaan saya sebelumnya. Jadi, di perusahaan saya sebelumnya, itu kalau boleh sharing sedikit, kita itu hidup dari customer-customer existing. Kita perlu banget untuk nambah customer baru gitu ya. Tapi ternyata itu salah, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang salah? Karena perusahaan itu nggak ngejaga customer-customer existing kita. Kita tidak punya program untuk mereka. Kita tidak punya kontrak produksi untuk mereka yang bisa membantu perusahaan tentu ya untuk ngekip. Oke, minimal kita tahun ini sudah punya terkonfirmasi, kita ada kontrak dengan perusahaan A, kita kontrak 1 miliar, 1 tahun ini kita aman 1 miliar. Nggak ada kayak gitu teman-teman. Kita akhirnya fokus narik konsumen baru, which is transaksinya itu hanya mungkin 3% bahkan dari customer existing kita. Apakah worth it? Enggak worth it. Lebih worth it kita handle customer kita dengan baik. Sebelum saya keluar di sana, saya ada sebuah program yang dibantu juga waktu itu akhirnya kita pakai aplikasi CRM. Saya lupa namanya apa. Dengan satu aplikasi kita dibantu. Jadi kita analisa penjualan-penjualan customer-customer kita terdahulu. Oh, bukan aplikasi CRM malah. Kita analisa itu dari Accurate, dari aplikasi untuk akuntansi ya. Kita analisa customer kita siapa yang besar ya. Mereka berapa SKU ya di perusahaan kita. Mereka udah berapa lama ya sama perusahaan kita. Nah, akhirnya kita berkunjung tuh satu-satu ke mereka. Kita chat, kita jadwalkan kunjungan sama mereka gitu. Nah, di sanalah baru muncul obrolan-obrolan menarik. Mereka ternyata butuh produk baru. Mereka ternyata butuh untuk HPP-nya diturunkan karena ada kompetitor baru. Nah, di situ kan akan ada komunikasi. Ketika kita baik, ketika kita datang ke mereka itu untuk silaturahmi, untuk diskusi, tidak untuk jualan, mereka akan open, teman-teman. Jadi kalau boleh saya bilang Pak Erwin, Bapak harus analisa dulu customer Bapak ini banyaknya dari mana? Uang Bapak datangnya dari mana? Dari existing kah? Atau dari customer baru? Kalau banyaknya memang dari existing dan existing itu tidak berkembang selama 1 atau 2 tahun bareng Pak Erwin, saya bisa saja Pak Erwin ya udah, Pak Erwin pakai aplikasi CRM aja. Iklannya dikurangin, kita pakai cara tradisional untuk dapat datanya. Cari data-data misalnya dari website, dari online, dari Google Maps, kita scraping data dari sana, dan kita touch one by one dengan menggunakan WhatsApp nantinya. Kalau pakai Bitrix, nanti WhatsApp-nya bisa langsung kelihatan di sini, Pak. Kita bisa langsung akses WhatsApp di dalam Bitrix, kita bisa monitor juga proses sudah sampai mana. Akhirnya apa?
Akhirnya Pak Erwin ini bisa saving budget untuk iklan, Pak Erwin alokasikan untuk CRM, di mana CRM ini bisa Pak Erwin lakukan untuk menganalisa penjualan, untuk membuat strategi, dan untuk tim sales penjualan, karena mereka mungkin tidak ada iklan, mereka nanti akan switching ke cara yang lebih tradisional, tapi kita manage-nya dengan cara-cara kekinian sekarang. Pakai apa? Pakai aplikasi CRM. Mungkin itu sedikit masukan dari saya, Pak Erwin. Oh, supply manufaktur. Kan sudah pasti kalau dari, nah ini dia Pak, ini yang bahaya Pak Erwin, ini yang bahaya. Kan sudah pasti kalau customer lama, ini yang bahaya Pak. Bapak tahu dari mana customer Bapak akan stay sama Bapak di tahun-tahun depan? Bapak tahu dari mana customer Bapak misalnya nggak ngambil produk yang serupa sama kompetitor? Bapak tahu dari mana mereka misalnya punya apa namanya lagi develop produk baru, terus mereka ngambilnya nggak sama Bapak, ngambilnya sama kompetitor. Itu Pak yang harus dijaga Pak Erwin. Nah, dengan aplikasi CRM ini, yang pertama kita bisa manage Pak Erwin, kita bisa analisa data penjualan kita. Kita tahu mereka berapa punya SKU. Kita tahu bulan-bulan apa aja mereka transaksi. Dan kita yang utamanya adalah kita bisa manage relationship kita sama si customer dalam satu platform, Pak. Kalau misalnya Pak Erwin sekarang masih dalam tanda kutip one man show gitu ya, salesnya misalnya salesnya cuma ada dua misalnya. Nah, salesnya ada dua, yang satu nih top nih, tapi dua orang sales ini pakai nomor WhatsApp masing-masing. Bapak tahu dari mana kalau sales ini akhirnya keluar, dia masih tetap sama Pak Erwin, sama perusahaan Bapak? Nggak ada jaminan, Pak. Tapi kalau Bapak pakai CRM, Bapak bisa proteksi data customer Bapak, Bapak bisa proteksi data-data penjualan Bapak. Jadi si sales ini ya udah lu fokus jualan aja, dapetin gue revenue, itu aja yang lu tahu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau di dalam CRM Bitrix ini kita bisa jaga database kita. Supaya sales itu nggak tahu datanya itu sampai mana. Saya contohkan salah satunya yang ini. Ini adalah data CRM saya. Saya sebagai sales pun, saya tidak punya akses ke dalam beberapa orang di sini yang kalau saya nggak dikasih akses. Contohnya yang ini kali ya. Oh, ini ada kontak ya di sini. Sebentar. Kontak, where are you? Kita bisa limit di sini untuk apa saja yang bisa diakses oleh seorang sales. Saya coba klik lagi di sini. Hmm, 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 hmm. Saya belum ketemu datanya. Kayak saya sudah dibuka semua sih datanya. Nah, tapi ada harusnya. Ada yang saya belum dibuka datanya. Contohnya itu seperti ini. Ah, mungkin ini kayak belum dibuka deh. Hmm, dia Irvi, Sensetian, Syariful. Ini kayaknya belum dibuka. Data kontak itu kita bisa update, Pak. Nah, di sini data kontaknya. Nanti kalau data kontaknya ini saya nggak punya akses, tulisannya adalah hidden company, Pak. Makanya di sini kalau Bapak saya bisa kasih lihat, tapi saya lagi cari ya, Pak. Itu. Saya lagi cari datanya. Ya, sepertinya saya nggak bisa ngasih lihat, Pak. Karena kebetulan tim saya ada yang baru selesai, baru keluar, dan datanya baru dibukakan sama saya. Tapi itu intinya, Pak. Kita bisa proteksi data customer kita. Jadi kalau sales keluar itu biasanya kalau sales-sales yang nakal, pasti minimal aja minimal itu mereka pasti akan gather information dari data-data customernya. Nomor teleponnya berapa, namanya siapa, perusahaan mana. Minimal banget kayak gitu. Itu pasti dapetin sama mereka. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Erwin. Boleh Pak Jadi Kadis. memang kalau boleh saya bilang switching itu perlu, Pak. Kenapa? Karena
biaya investasi yang Bapak keluarkan untuk operasional CRM itu tidak seberapa dibandingkan dengan kita nggak ngapa-ngapain, Pak Erwin. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita stay di sana, tidak ada perkembangan, tidak ada hal-hal baru yang membantu tim, ya udah, akhirnya segitu-segitu aja, Pak. Oke, Bu Irianti, harganya berapa nggih, Pak, kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk harganya, nanti setelah ini akan ada form isian, Bu Irvi nanti boleh bantu untuk isi form isian tersebut ya, Bu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan kebutuhannya CRM Bu Irvi seperti apa, dan saya mungkin bisa merekomendasikan beberapa tools yang bisa Bu Irvi gunakan. Nah, lalu selain CRM gitu ya. Karena kalau bilang CRM itu kan dia limit kepada pekerjaan sales sama marketing aja. Nah, di dalam aplikasi ini, CRM ini, atau mungkin kita sebutnya jangan CRM lagi deh, collaboration tools ini ada fitur namanya Task and Project. Nah, Task and Project ini mohon maaf kalau sedikit berantakan, this is our demo account. Kita bisa bikin tugas, teman-teman. Misalnya, mungkin saya contohkan lagi, mohon maaf ya Pak Erwin, saya contohkan lagi dari Pak Erwin tadi. Kita perusahaan yang supply ke perusahaan manufaktur. Mungkin Pak Erwin kalau boleh saya asumsikan misalnya Pak Erwin adalah perusahaan bahan baku gitu ya. Bahan baku juga kan kadang di sana ada R&D ya Pak untuk meet your customer requirement. Nah, instead of kita chat teman kita buat tolong R&D-in dong. Bahan-bahannya ini, targetnya kekentalannya sekian misalnya. Kita bisa buatkan tim R&D kita itu tugas di dalam CRM-nya Pak. Jadi ketika tim sales itu masuk ke dalam CRM, mereka bisa lihat di sana. Oh, tugas yang kemarin saya minta sama tim sebelah udah selesai belum ya? Mereka nggak perlu lagi kontak via WhatsApp, mereka nggak perlu lagi saut-sautan di lorong gitu ya. Mereka tinggal buatin tugas di sini, tugas R&D, supply, gula, misalnya gula custom. Gitu ya. Di sini kita kasih deskripsi di sini. Mereka ingin gula yang alami, putih, namun juga punya karakteristik agak pahit. Misalnya, saya kurang paham kalau agaknya, mohon maaf. Kita bisa buat seperti ini, kita bisa kirimkan tugasnya sama teman kita. Misalnya orang ini Farid, saya kasih deadline deh si Farid. Si Farid harus kirim tanggal 23. Terus ini ada tag-nya, CRM. Kenapa ada tag-nya CRM? Karena ini adalah tugas dari CRM pertama. Dan yang kedua, tugasnya punya relasi dengan CRM card yang sudah kita buat tadi. Akhirnya ketika kita create tugas ini, tugasnya akan ada di sini. Jadi kalau saya masuk ke dalam aplikasi CRM-nya, saya langsung bisa lihat customer-nya prosesnya udah sampai sini. Sekarang lagi ada proses tugas yang dilakukan sama teman saya namanya Farid. Akhirnya ada clearance di sana. Akhirnya customer itu dia terhandle dengan baik. Step by step-nya itu kita konsisten sama si customer. In the end, saya yakin pasti customer itu nantinya akan respect sama kita karena kita delivering promise-nya bagus. Karena kita konsisten delivering sama dia. Itu hal yang bisa kita lakukan di sini. Dan yang terakhir, kita punya yang namanya chat di sini. Nah, biasanya kalau kita ngobrolin customer gitu ya sama sama owner atau sama atasan kita tuh harus lewat WhatsApp ngobrolin satu-satu atau lewat spreadsheet, dikasih tahu datanya, ditanyain, Iqbal, data ini udah sampai mana follow up-nya? Iqbal, data ini udah di follow up atau belum? Nah, kalau kayak gini, kita bisa langsung nanya di dalam grup chatnya. Jadi ketika satu customer itu ada case, kita nggak perlu lagi pakai WhatsApp, teman-teman. Kita bisa gunakan satu platform ini aja untuk kebutuhan diskusi internal kita bersama rekan tim kita, bersama atasan kita, ataupun misalnya dengan tim-tim yang lain. Jadi obrolan itu fokus hanya terkait dengan cases itu aja. Bahkan kalau teman-teman butuh yang namanya video call, di sini ada fitur video call dan untuk call ada fiturnya juga. Dan ini yang paling menurut saya adalah bermanfaat nantinya jika teman-teman menggunakan aplikasi ini, itu kita punya AI assistance. Nah, mungkin ini ada yang nunggu-nunggu juga. Tadi saya lihat ada yang nanya terkait dengan AI chatbot ya. Mohon maaf tadi kelewat, Pak. Nah,
Kita nanti bisa punya rangkuman percakapan secara otomatis. Boom. Di sini sistem akan langsung tahu result dari obrolan kita apa hari ini. Tugas selanjutnya apa? Jadi kita bisa maintain tuh kerjaan tuh nggak lupa-lupa lagi. Kemarin gue meeting sama lu, tugas lu apa ya habis itu ya? Waduh, lupa lagi gue. Nah, di sini kita bisa langsung kerja tugasnya. Bahkan kita bisa punya rekaman dari obrolan kita sama rekan-rekan kita di sini. Mas, Nah, ini produknya contoh juga rekamannya. atau enggak? Ini contoh rekamannya. Kita bisa punya hal-hal seperti ini. Jadi untuk operasional tim sales dan bahkan untuk satu operasional perusahaan, tim ini, sorry, aplikasi CRM ini bisa membantu di sana. Ini cukup satu, semua karyawan bisa pakai. Semua karyawan bisa pakai, Pak. Bapak mau ada apa? Koordinasi antara tim sales, tim gudang untuk pengiriman? Bisa, Pak. Bapak mau ada apa lagi? Koordinasi antara tim sales dengan tim R&D? Bisa, Pak. Koordinasi lagi untuk tim sales sama tim finance dengan pendekatan tugas tadi? Bisa, Pak. Jadi finance bisa nyenggol tim sales. Tim sales yang ini belum ditagih ya, saya udah email tapi nggak dibales. Sales bisa langsung eskalasi lewat aplikasi Bittrex nantinya. Jadi mereka nggak perlu keluar masuk aplikasi, nggak perlu nyocot-nyocot, sorry sorry my language, nggak perlu ngobrol panjang kali lebar, langsung tugasin aja, langsung tanya di sini aja. Dan selesai juga tugasnya di dalam satu platform. Gitu. Kalau tadi ada yang tanya terkait dengan AI, yes, di update terbaru Bittrex, update-nya itu kebetulan baru minggu kemarin, itu kita punya yang namanya AI. Ini dia AI-nya. Judulnya adalah Bittrex Intelligence. Jadi di Bittrex ini soon, secara bertahap setelah diterapkan, kita akan punya AI agent yang bisa nanti bantu balas chat customer. Langsung dari aplikasi Bittrex. Kalian nggak perlu langganan aplikasi lain lagi. Terus kita juga bisa namanya di sini adalah core intelligence. Di sini adalah terkait dengan koneksi dengan aplikasi-aplikasi lain yang kita gunakan. Interkoneksi dengan G Drive, GitHub, Figma. Sure, sure be it. Nah, di sini kita juga bisa buat yang namanya workflow. Misalnya butuh approval atau butuh automation bisa juga. Dan yang ini juga menarik juga, ini menurut saya menarik banget sih update-nya. Ini kita bisa mendapatkan rekomendasi dari AI. Siapa yang harus di follow up, terus automatic vote completion, habis call gitu, ada transkrip summary-nya kalau kita habis telepon. Seperti itu teman-teman. Jadi ini aplikasinya tetap terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak akan apa bahasanya, kalau bahasa sistem itu namanya sudah usang lah. Jadi nggak bisa update lagi dan tidak reliable untuk digunakan. Oke, mungkin cukup dari saya. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi silahkan. Karena kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan arahkan ke sini teman-teman. Nah, silakan teman-teman lakukan scan barcode ini kalau memang teman-teman tertarik dengan produknya, tertarik juga untuk kita ada sesi meeting one on one. Nanti saya bisa diskusi bareng sama teman-teman, saya bisa sharing beberapa kasus yang pernah saya tangani dan teman-teman juga bisa curhat deh bahasa halus ya terkait dengan masalah-masalah yang saat ini teman-teman hadapi related to penjualan ataupun terkait dengan operasional. Silakan sambil diisi ya. Mungkin Afim bisa bantu kirimkan ke chat Afim untuk barcode-nya. Dan juga linknya Afim ya. Boleh langsung dikirimkan juga linknya ke sana. Silakan teman-teman, saya nantikan undangan ke kantor teman-teman semuanya di Jabodetabek. Saya siap hadir. Kalau memang butuh diskusi lebih lanjut dengan owner, dengan key point, key person lainnya, please
silahkan, gak masalah. Nanti kita bisa explore bareng bagaimana aplikasi ini bisa membantu kalian. Kita juga bisa explore bareng nanti misalnya flow perusahaan kalian itu seperti apa dari best practice yang pernah kita terapkan kepada customer-customer kita. Oke, ini saya masih tunggu sampai 15.30 teman-teman ya, bisa langsung di-sharing. Oh, masuk ke kontak us. Oke. Oh iya, kalau teman-teman nggak keberatan, boleh dong update di sosial medianya dan tag Instagram @askarasov. Siapa tahu nanti kita punya sesuatu yang bisa kita share sama teman-teman. Silakan, boleh langsung di-share, boleh langsung di-foto barcode-nya, boleh langsung diisi formnya. Setelah ini kita bisa diskusi-diskusi hal lain. Mungkin tadi ada Pak Erwin. Kalau Pak Erwin masih ada di sini, silakan diisi, Pak. Nanti saya siap hadir ke tempat Bapak, ke perusahaan Bapak. Kita bisa ngobrol lebih lanjut gimana cara untuk mengelola CRM ini dengan lebih baik. Dan mungkin nanti saya bisa sarankan beberapa hal sama Pak Erwin related to my experience, Pak, di perusahaan-perusahaan sebelumnya, Pak. Kasihkan cerita saya. Oke. Oke, I think that's all from me. Terima kasih banyak karena teman-teman sebelum saya tutup mungkin boleh on cam yang masih ada di 11 orang, 11 winning person yang hadir di sini. Boleh share screen, kita akan coba take picture dulu, dokumentasikan dulu teman-teman sebelum saya tutup. Oke, Ada jadi Pak Ahmad. Silakan Afif. ya, jadi tadi udah sempet saya dokumentasi sih Mas. Jadi waktu tadi apa namanya sambil ngobrol, tadi juga ada Pak Fahri juga yang sempat on cam kayak gitu. Cuma mungkin kita coba dokumentasi sekali lagi teman-teman yang masih di sini. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman semua. Dan semuanya have a good day, have a good weekend, Merry Christmas, selamat tahun baru teman-teman. See you in kesempatan lainnya.